Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khairudin. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya akan menjelaskan metode cybercrime. Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke internet yang bersifat publik, saat Anda melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya, karena data yang mengalir pada klien dan server yang bersifat bolak-balik, sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara ilegal menggunakan tools membantu. Sniffing bekerja pada segmen data di layar transport dengan cara menyisipkan program jahat pada komputer korban, di mana nanti program jahat tersebut akan melakukan proses sniffing sehingga data-data sensitif yang ada pada komputer korban dapat terbaca oleh sniffer. Sniffing dibagi menjadi dua. Yang pertama, passive sniffing. Passive sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket data yang dikirimkan antara server dan klien. Jadi Anda tidak merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda kalau menjadi korban sniffer. Beberapa tools yang sering digunakan untuk passive sniffing seperti Wireshark, TCP/DUMP, Kismet, Ettercap, The Sniff. 2. Active sniffing. Kebalikan dari passive sniffing, active sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan cara mengubah isi paket data dalam jaringan. Tindakan active sniffing yang paling sering dilakukan adalah ARP positioning dan in the middle attack. Active sniffing ini biasanya dilakukan pada switch jaringan, bukan lagi pada hub. Tidak hanya pada layar OSI transport saja, sniffing ternyata bisa dilakukan pada layar application dan layar fisikal. 2. Destructive device. Destructive device merupakan sebuah program atau software yang berisi virus dengan tujuan untuk merusak data di dalam komputer seseorang yang menjadi korban. Contoh program ini adalah Worms, Trojan Horse, Nux, Email Bombs, dan yang lainnya. Kegiatan hacking dengan metode destructive device ini merupakan hacking yang berguna untuk menghancurkan data dan mengirimkan berbagai virus merugikan. Pelaku cybercrime yang melakukan destructive device ini tentu seseorang yang memiliki keahlian tinggi dalam ilmu komputer dan menguasai algoritma yang rumit dan programan komputer untuk membuat kode malware. Mereka dapat menganalisa cara kerja sistem komputer dan jaringannya, serta mampu menemukan celah pada sistem tersebut, sehingga kemudian para pelaku cybercrime akan menggunakan kelemahan untuk dapat masuk dan melakukan tindak kejahatan seperti mencuri data-data penting. 3. Password cracker. Password cracker merupakan suatu tindakan pencurian password pihak lain dengan membuka enkripsi password menggunakan suatu program yang berada di komputer. Dampak dari hal ini adalah dapat menonaktifkan suatu sistem pengamanan password dan juga file-file yang diberi password. 4. DDoS. DDoS adalah serangan yang sangat populer digunakan oleh hacker. Selain mempunyai banyak jenis, DDoS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain, atau overload. Salah satu cara dengan mengirimkan request ke server secara terus-menerus dengan transaksi data yang besar. Berhasil atau tidaknya teknik DDoS dipengaruhi oleh kemampuan server menampung seluruh request yang diterima dan juga kinerja firewall saat ada request yang mencurigakan. Tujuan dari serangan DDoS ini adalah menghabiskan semua bandwidth yang tersedia antara target dengan jaringan internet. Caranya adalah dengan membuat lalu lintas yang sangat padat seperti penggunaan botnet. 5. Spoofing. Spoofing adalah salah satu kejahatan cyber yang dimana cara kerjanya yaitu dengan cara mengakses suatu perangkat baik berupa komputer maupun perangkat sejenisnya secara tidak sah, dan kemudian si penyerang atau hacker masuk dengan berpura-pura bahwa dirinya adalah user yang dapat dipercaya. Spoofing dibagi menjadi 4.
1. IP spoofing. IP spoofing adalah jenis serangan yang cukup rumit, terdiri dari beberapa macam komponen. Cara kerjanya yaitu dengan menipu komputer dan berpura-pura sebagai user yang dapat dipercaya. 2. Web spoofing. Web spoofing adalah jenis serangan yang melibatkan situs web, yang dimana cara kerjanya yaitu hacker mengubah akses dari salah satu situs tertentu menjadi situs tiruan. Situs yang terkena spoofing jenis ini akan berdampak pada server hosting yang digunakan. 3. DNS spoofing. DNS spoofing adalah jenis spoofing yang hampir sama dengan web spoofing, tetapi yang membedakannya yaitu hacker akan mengubah atau memalsukan alamat IP dari domain tujuannya. Sobat mungkin sudah tahu mengenai DNS ya. DNS adalah singkatan dari Domain Name Server, yang berfungsi untuk merubah alamat IP menjadi nama domain dan sebaliknya. Nah, disinilah si hacker melakukan aksinya. Misalkan situs dengan domain www.abc.com akan diretas oleh sang hacker. Domain tersebut mempunyai alamat IP, yaitu 10.165.10.1. Maka si hacker akan men-forward atau mengalihkan alamat IP tersebut ke alamat IP si hacker. Sehingga jika salah satu user masuk ke situs dengan nama domain www.abc.com, maka akan dialihkan ke alamat IP milik si hacker. 4. Identity spoofing. Identity spoofing adalah jenis spoofing yang cara kerjanya dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan dengan menggunakan identitas resmi secara ilegal. Dengan adanya identitas resmi tersebut, hacker akan leluasa untuk mengakses segala sesuatu yang terdapat dalam sistem jaringan. Sampai di sini dulu video metode tentang cybercrime. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye. See you next time.